عبد الله ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا معاشر muslimin jamaah salatul Idul Fitri yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Jami An-Nur yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keridhaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang kami muliakan, sebelum sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa maklumat. Di antaranya maklumat yang pertama, atas nama pengurus Masjid Jami An-Nur, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, memberikan hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun-tahun yang ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian maklumat yang selanjutnya berkenaan dengan tahap renovasi, tahap pembangunan renovasi tahap kedua yang insya Allah akan beberapa minggu ke depan akan kita laksanakan kembali, yaitu renovasi bagian atap kubah, atap plafon, sekaligus ruang utama Masjid Jami An-Nur. Insya Allah akan kita laksanakan kembali beberapa minggu ke depan setelah Hari Raya Idul Fitri ini. Berhubung untuk proses renovasi tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, kami atas nama pengurus Masjid Jami An-Nur memohon bantuan dari para jamaah sekalian untuk bisa memberikan amal jariahnya, sokongan dana untuk demi suksesnya proses renovasi bangunan Masjid Jami An-Nur. Untuk para jamaah sekalian yang akan atau ingin memberikan amal jariahnya dapat memberikan langsung kepada pengurus DKM Masjid Jami An-Nur melalui solusi Sahal atau Yusuf di Fajri, atau bisa juga langsung mentransfernya melalui rekening BSI atas nama Masjid Jami An-Nur dengan nomor rekening 7152484915, atau bisa dilihat di baliho atau standing banner di depan pintu masuk Masjid Jami An-Nur. Berkaitan dengan informasi renovasi tersebut, telah kami terima amal jariah. Yang pertama, amal jariah dari Mahfud Arsyad sebesar 2 juta rupiah yang pahalanya dihadiahkan dan niatkan untuk almarhum Ameh bin Tisaimin, almarhum Muhammad bin Usman, almarhum Siduk bin Muhammad Arsyad, almarhum Muhammad Ali bin Muhammad Arsyad, almarhum Safwani bin Umar. Kemudian kami terima amal jariah dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan dan diberikan untuk almarhum Hajah Ice Sumiari binti Suyono, almarhum Haji Nasrun bin Haji Muhammad Rusyad. Kemudian kami terima amal jariah dari Ibu Ferawati sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan dan diberikan untuk almarhumah Hajah Sumana bin Rasmi. Kemudian amal jariah kami terima dari keluarga Haji Muslim sebesar 200.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan dan diberikan untuk almarhum Haji Muslim bin Haji Musama, almarhum Haji Musama bin Salim, almarhum Gede bin Saidan, almarhum Yogi Damalan bin Sayuti, almarhum Muhammad Rusdi bin Sapri, almarhum Mumtaz Fahmi Ar-Rasyidi bin Abdul Rashid, almarhumah Hajah Muhammad binti Haji Mugni, dan almarhumah Rabiatul Adawiyah binti Abdul Somad. Kemudian kami terima amal jariah dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Haji Nur Ali bin Haji Muhammad, almarhumah Sarifah binti Kopa, almarhum dari almarhumah Dariyah binti
dan Muangso, almarhumah Asnida binti Anwar Lutan, almarhum Anwar bin Lutan, almarhum Anwar Yusuf bin Lutan, dan almarhum Yurmainis binti Yakub Nanti. Kemudian kami terima amal jariah dari Allah sebesar 10 juta rupiah yang pahalanya dihadiahkan dan diberikan untuk almarhum Haji Mu'ad bin Haji Muslim, almarhum Haji Siduk bin Haji Saidi, almarhum Haji Mar'ali bin Haji Mu'ad, almarhum Haji Ahmada bin Haji Abdul Hamid, almarhum Mahdi bin Matani, almarhumah Hajjah Maria binti Simin, almarhumah Hajjah Mursinah binti Haji Solihun, almarhumah Hajjah Nurjana binti Haji Siduk, almarhum Hamdi bin Haji Mar'ali, almarhum Tubagus bin Haji Mar'ali, almarhum Maskur bin Haji Mar'ali, almarhum Azhari bin Haji Mar'ali, almarhum Ahmad Syawgi bin Haji Mar'ali, almarhum Syafri Adlan bin Haji Mar'ali, almarhumah Marwiyah binti Haji Mar'ali, almarhumah Mariyati binti Haji Mar'ali, almarhumah Fatimah Zahra bin Haji Mar'ali, dan almarhumah Siti Umairah binti Haji Mar'ali. Kemudian telah kami terima amal jariah dari Bapak Ihsan sebesar 500.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan untuk almarhum Muhammad Ali Yasin bin Kormen, almarhumah Kasim binti Imam Balawi, almarhum Sutrisno bin Marto Sudono, almarhum Pujianto bin Ali Yasin. Kemudian kami terima amal jariah dari keluarga almarhum Haji Maroni sebesar 1.900.000 rupiah yang pahalanya dihadiahkan dan diberikan untuk almarhum Haji Maroni bin Mugidin, almarhumah Hajjah Rohmana binti Haji Abdul Rahman, almarhumah Hajjah Maria binti Haji Umar, almarhumah Hajjah Maimunah binti Safi'i, almarhum Abdul Rahman bin Haji Maroni, almarhum Birjo bin Darmud, dan almarhumah Thaifah binti Kasad. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ahsanul jaza. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan amal jariahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal jariah tersebut dan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda serta apa-apa yang diniatkan untuk para almarhum almarhumah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maklumat yang selanjutnya, laporan penerimaan penyaluran zakat mal infak sedekah Masjid Jami An-Nur tahun 1444 Hijriah sebagai berikut. Total penerimaan zakat beras sebesar sebanyak 1.193,5 liter, penerimaan zakat mal sebesar 1.500.000 rupiah, penerimaan infak dan sedekah sebesar 2.193.000 rupiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ahsanul jaza. Terima kasih kami ucapkan pada para muzaki yang telah memberikan kerjaan kepada kami untuk menyampaikan atau menyalurkan zakat infak sedekah dan malnya. Alhamdulillah telah kami salurkan kepada mustahik sebanyak 261 mustahik di sekitar Masjid Jami An-Nur. Pertanda bendahara penerima penyaluran zakat Masjid Jami An-Nur, Ustaz Asmuni MD, mengetahui Ketua DKM Masjid Jami An-Nur, Ustaz Rusi Haji Sahal SPD. Kemudian maklumat yang selanjutnya, para jamaah sekalian, pada pagi hari ini yang bertugas selaku khotib yaitu Al-Ustaz Rusi Haji Sahal SPD, yang bertugas selaku imam Al-Ustaz Firman Wasuli Yaskosti, dan yang bertugas selaku Bilal Al-Ustaz Syahril Sanwani. Alhamdulillah, semua petugas pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian seperti biasa kami mengingatkan kembali kepada para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi baik itu handphone maupun alat komunikasi lainnya, dimohon sementara waktu di silent atau dinonaktifkan untuk memberikan untuk kehusuan sholat Idul Fitri kita. Juga kami mohon untuk para jamaah sekalian untuk mengisi soft yang masih kosong di depannya guna kesempurnaan sholat kita nanti, dan juga untuk memberi kesempatan
kepada saudara-saudara kita yang masih berada di luar agar dapat memasuki ruangan Masjid Jami' An-Nur. Terakhir, di pagi hari yang penuh barakah ini, mari kita membacakan suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah ini kita niatkan yang pertama untuk para almarhum almarhumah, para orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, serta orang-orang yang telah menginfakkan dan mewakafkan sebagian rezekinya untuk Masjid Jami' An-Nur, wabil khusus pada almarhum-almarhumah yang saya bacakan tadi di awal. Mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmat dan maghfirahnya, menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosa-dosanya, dan menjadikan kuburnya Allah mirriyadil jannah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin dan amin. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar.
وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الفطر جامعا رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الفطر جامعا رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله Sudah setuju dengan Allah yang berkomunikasi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الآعدين الفائزين والمقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا او محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر لعيد الفطر جامعا رحمكم الله. يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر لعيد الفطر جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadati wa yassar wa waffahum ujur a'malihim min khazaini judihi la tuhsar wa ja'ala lahum yawma 'idi ya'ubu 'alaihim bi kulli sanatin wa yatakarrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulkul 'azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'ul musyaffa'u fil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahha wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahul 'azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami' An-Nur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati ibadah Ramadan. Kita bergembira
Semoga ibadah Ramadan yang baru saja kita lalui dapat membersihkan jiwa kita dari dosa dan sifat-sifat buruk. Bila tidak demikian, seharusnya kita menjadi orang yang sangat bersedih dan sangat menyesal karena Ramadan sudah berlalu dan tahun depan belum tentu kita nikmati lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang berbahagia. Hari ini merupakan hari kemenangan yang Allah berikan khusus bagi orang yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik. Kita isi bulan Ramadan dengan berpuasa, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah dan amal-amal ibadah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Artinya hari ini kita kembali kepada kesucian para jamaah sekalian, kembali kepada fitrah, diibaratkan seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, bersih tanpa dosa. Dosa yang dimaksud akan diampuni oleh Allah adalah dosa yang berkaitan dengan hakullah. Artinya dosa yang berkaitan dengan Allah, misalnya pernah meninggalkan sholat, durhaka kepada kedua orang tua, tidak mensyukuri nikmat Allah, dan lain sebagainya. Adapun dosa yang berkaitan dengan manusia tidak semudah yang kita bayangkan para jamaah sekalian. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah bisa dengan cara beristighfar, memohon maaf kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha dengan 3 syarat tentunya, yaitu membaca istighfar, menjauhkan maksiat, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Insya Allah akan dimaafkan oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, maka tidak cukup kita dengan beristighfar, tidak cukup kita dengan berlebaran. Kita juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan memaafkan, maka Allah juga akan memaafkan kita. Perbedaan ini diterangkan dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujid karya Imam Abu Sujah. Inna haqqallahi ta'ala mabniyun 'alal musamahah. Bahwa hak Allah itu terbangun atas ampunan. Wa haqqal adami mabniyun 'alal musyarah. Sedangkan hak adami terbangun atas penyelesaian persengketaan yang butuh kepastian hukum. Maksudnya setiap kesalahan yang pernah kita lakukan kepada seseorang, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Setiap hak yang pernah kita ambil dari orang lain, maka kita harus mengembalikannya. Seandainya kita merasa sulit untuk dapat bertemu satu dengan yang lainnya secara fisik, maka dapat kita lakukan melalui telepon misalnya, atau dengan memanfaatkan media sosial yang lain. Intinya, jangan merasa berat untuk memberi maaf atau meminta maaf kepada orang lain. Setelah Ramadan ini kita mendapat supaya setelah Ramadan ini kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Raghima an rajulin dakhala ala Ramadan, alaihi Ramadan, tuman salaqa qabla an yughfar lahu." Celakalah seorang hamba ketika masuk padanya bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, berpuasa, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, bersedekah kepada fakir miskin, sholat sunnah tarawih, mengeluarkan zakat fitrah, dan ibadah-ibadah lainnya. Semua itu adalah upaya kita dalam merajut pahala dan keberhasilan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, jangan kemudian kita rusak amal kita itu
dengan amal-amal atau perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menghancurkan pahala kita. Ketahuilah bahwa setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan pada dasarnya maksiat itu sesungguhnya memiliki 3 sifat. Ada maksiat yang sifatnya sebagai pengusiran atau maksiatan tordan. Ada maksiat yang sifatnya sebagai pendidikan atau peringatan, namanya maksiatan takdiban. Ada maksiat yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah, namanya maksiatan takriban. Kalau maksiat yang bisa menjauhkan seseorang kepada Allah, seperti maksiatnya yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu disebut dengan maksiatan tordan, maksiat pengusiran. Diusir oleh Allah dari surganya, dan setelah diusir, iblis tidak pernah menyesali perbuatannya dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iblis sebaliknya merasa asyik dan nyaman hidup dalam kemaksiatan, kezaliman dan kemunafikan. Maka maksiat iblis itu disebut dengan maksiatan tordan, maksiat sebagai pengusiran dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, cirinya adalah merasa asik dan nyaman hidup dalam kemaksiatan. Perbedaannya dengan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam diusir dari surga ke dunia ini, penderitaannya terasa sekali. Para jamaah sekalian, Nabi Adam merasa sengsara dan menderita. Nabi Adam alaihissalam menyesal, beristighfar sebanyak-banyaknya. Puluhan tahun beliau menangis, bertobat dengan taubatan nasuha, dan tidak berani lagi mengulangi perbuatan maksiatnya. Maka maksiatnya Nabi Adam alaihissalam itu disebut dengan maksiatan takriban. Karena dengan sebab maksiat, Nabi Adam alaihissalam menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada maksiat takdiban sebagai pendidikan dan pengajaran. Ketika seseorang terjatuh pada maksiat, hatinya sakit sekali. Ketika dia melakukan maksiat, dia merasa hina dalam pandangan Allah, dalam pandangan malaikat, para nabi dan para rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia diusir, jatuh dalam kemaksiatan. Nah, orang yang hatinya sakit seperti ini, suatu saat dia akan diberikan nikmat taat, dan nikmat maksiatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksiat takdiban, maksiat sebagai pendidikan atau peringatan. Dan yang ketiga adalah maksiat takriban. Orang yang ditakdirkan oleh Allah berbuat maksiat, tetapi setelah itu dia benar-benar menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang bernama Fudail bin Iyad, seorang perampok yang ada di wilayah Khurasan, kawasan Asia Tengah, hidup pada abad ke-8 Masehi. Dia berhasil menjadi waliullah, bahkan beliau mendapat julukan min kabairil awliya, pembesarnya para wali, gurunya para ulama, dan beliau juga termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau di negeri kita, kisah Fudail bin Iyad ini mirip dengan sejarah hidupnya Sunan Kalijaga. Banyak berbuat maksiat, kemudian dia merasa sakit hati, merasa hina, lalu mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadi seorang waliullah. Itu namanya maksiat takriban, maksiat yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami An-Nur yang berbahagia. Marilah kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai amal ibadah yang sudah kita rajut selama Ramadan ternoda dengan perbuatan maksiat setelah bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, toh walaupun seandainya banyak maksiat yang telah kita lakukan, kita tergolong dalam kelompok maksiat takriban, benar-benar menjadi orang yang dekat dengan Allah setelah berbuat maksiat. Terlebih setelah bulan Ramadan ini, amal baik kita akan meningkat setahap demi setahap.
Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan bagi orang yang telah menumpuk amal baiknya kemudian hancur disebabkan karena perbuatan maksiat sesudahnya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang tenungannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Pada akhirnya marilah saudara-saudaraku sekalian, kita memohon kepada Allah agar ibadah kita ini selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala wa inna alamata qabulil hasanati. Ingatlah tanda bahwa amal-amal kita di bulan Ramadan diterima Allah adalah amalul hasanati ba'daha 'ala tawali. Amal setelah bulan Ramadan ini semakin membaik. Yang tadinya suka ngomongin aib tetangga dan saudara, sekarang tidak lagi. Yang tadinya tidak suka bersedekah kepada fakir miskin dan du'afa, sekarang jadi rajin bersedekah. Yang tadinya jarang sholat berjamaah di masjid, sekarang semakin sering. Yang tadinya alergi terhadap majlis taklim, sekarang cinta kepada majlis taklim. Orang seperti inilah yang dapat diumpamakan dengan seekor ulat. Sebagian orang awalnya jijik melihatnya karena suka merusak tanaman dan dianggap hama yang merugikan. Namun secara sunatullah, ulat ini selalu melakukan puasa selama beberapa waktu, menggantungkan dirinya pada ranting pohon, membentuk dirinya menjadi kepompong. Tiba waktunya kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu itu hanya memakan yang baik-baik para jamaah sekalian. Ketika hinggap pun dia tidak merusak tangkai dan daun dan orang suka melihatnya. Tetapi sebaliknya, wa alamati raddiha an tutba'a bi qabihil a'mal. Tanda bahwa amal-amal baik kita ditolak adalah perbuatan kita setelah bulan Ramadan semakin buruk dan semakin jelek. Tidak ada perbaikan dan perubahan sama sekali. Na'udzubillah. Orang seperti ini dapat diumpamakan dengan seekor ular, hewan melata yang bengis dan berbahaya. Secara sunatullah, ular juga berpuasa, tidak makan dan tidak minum beberapa waktu. Tiba waktunya setelah berpuasa, ular ini berganti kulit. Namun para jamaah sekalian, dari yang sebelumnya disebut ular, setelah berganti kulit ia tetap menjadi ular. Berbeda dengan ular, setelah berpuasa disebut kupu-kupu, sedangkan ular dia tetap sebagai hewan yang memangsa, bahkan terlihat lebih bengis dan mengkilap, sehingga orang yang melihatnya penuh rasa waspada dan merasa tidak aman. Ambillah sebagai contoh atau ibroh dari dua makhluk ciptaan Allah ini para jamaah sekalian. Ingin seperti puasanya ular atau puasanya ular? Sekali lagi marilah kita mohon kepada Allah berikhtiar secara zahir dengan menjaga kesehatan dan pola hidup teratur, agar bangsa kita ini diamankan dan dijauhkan oleh Allah dari penyakit dan musibah yang dapat menimpa dan merugikan kita. Dan kita juga berikhtiar secara batin dengan memperbanyak doa-doa, memperbanyak sedekah, membantu orang yang tidak mampu, memperbanyak istighfar, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hal itu semua, insya Allah bala, musibah, bencana akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Di penghujung khutbah ini, Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selamat merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aibin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, orang yang kembali kepada kemenangan, dan Allah menjadikan orang
yang meningkatkan amal baiknya setelah Ramadan berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yastadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurab. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafidhun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa af'alul khaira wajtanibu 'anis sayyi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wasyu'ub wal mukhtalifata wasyada'ata wal mihan. Allah minna wa ma batan min baladina hadha khassa wa min budanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى